Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Salsabila Intan Aryanova dengan NIM A02221115. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Tanah Angkatan 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum pada semester 5, yaitu pada mata kuliah Rancangan Percobaan dan Analisis Data dengan menggunakan software SPSS dan RStudio. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara analisis data atau pengolahan data menggunakan kedua software tersebut dengan menggunakan data yang telah ditentukan dan juga terdapat soalnya. Berikut merupakan soal yang telah ditentukan, yaitu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, bahan organik, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Nah, jadi pada parameter-parameter tersebut sudah ada pelakuan ulangan. Soalnya yang A, bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah. Yang kedua, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Jadi berikut adalah soalnya. Oke teman-teman, yang pertama kita melakukan pengolahan data dengan menggunakan software SPSS. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke software SPSS-nya. Langsung aja, yang pertama kita klik ini, data, open data dokumen, kemudian kita pilih eh, file kita tadi. Tadi kan kita pakai Excel ya teman-teman, jadi kita pilih tipenya dulu, kita kemudian cari, nih, nih, dan kita open. Kita, kalau udah seperti ini, kita oke. Teman-teman bakal seperti ini. Dan kita lanjut aja langsung ke variable view, bakal muncul seperti ini. Nah, kemudian kita cross check dulu, kita ulangan ini tipenya kita ubah menjadi string. Oke. Kemudian untuk KTK dan tinggi tanaman kita ubah menjadi numerik dengan weight 6, desimal ya 2. Oke. Terus untuk tinggi tanaman juga kita ubah menjadi numerik, ininya 6, ininya 2. Kita oke. Nah, untuk measure-nya ini pada KTK dan tinggi tanaman kita ubah menjadi scale. Seperti ini, teman-teman. Terus nanti kita balik ke sini. Nah, ini kan KTK sama tinggi tanaman kosong. Jadi nanti kita copy dulu data yang dari Excel, kemudian kita pindah ke sini, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ini data yang ada di file Excel-nya. Kemudian langsung aja kita copy. Kita copy. Nah, kita balik ke sini, teman-teman. Kita eh, langsung copy aja. Nah, seperti ini. Sampai sampel yang ke-36. Setelahnya, kita ke step selanjutnya, yaitu analyze. Kita ke general linear model. Kita
klik univariate. Nah, untuk dependen variabelnya kita isi KTK. Kita masukkan ke sini. Sedangkan untuk fix factornya kita isi sama ulangan, terus dosis, sama kelator. Kita eh, ini udah kan teman-teman, kita langsung ke model. Nah, ini kan nggak bisa diklik teman-teman, ntar kita langsung pindah model yang build dan yang tengah ini, terus kita langsung masukkan aja ini ulangan, dosis pupuk, kelator, sama dosis pupuk dan kelator. Jadinya seperti ini. Terus langsung kita continue aja karena udah semua. Terus kita pindah ke post hook. Ke post hook ini kita masukin semua dosis. Nah, karena kita pakainya di sini Dunkan, jadi kita pilih yang Dunkan ini, baru kita continue. Kalau udah semuanya, kita klik OK, teman-teman. Nah, setelah diklik OK tadi akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita lihat dari pada tabel ini dosis pupuknya memiliki nilai signifikan 0,501, sedangkan kelator memiliki nilai 0,475. Dari kedua parameter tersebut memiliki nilai lebih dari 0,05 dan dapat dikatakan bahwa kedua parameter tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap KTK tanah. Kemudian kita lihat yang interaksi antara dosis pupuk dan kelator ini memiliki signifikansi 0,011 yang dimana artinya eh, dari nilai 0,01 sampai 0,05. Berarti bisa dikatakan bahwa interaksi keduanya ini memberikan pengaruh nyata terhadap KTK tanah. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke step selanjutnya. Teman-teman, step selanjutnya kita pindah lagi ke sini. Kita masuk lagi ke analyze. Kita mau melihat korelasi dari kedua faktor tersebut. Kita pilih bivariate. Nah, terus kita masukkan keduanya. Ini tinggi tanam. Sebentar. Nah, tinggi tanaman juga masuk. Ini udah semua. Kita langsung klik OK. Bisa kita lihat korelasinya antara KTK dan tinggi tanaman. Jadi ini hasilnya korelasinya menunjukkan negatif 0, minus 0,245 yang menunjukkan berarti korelasi KTK dan tinggi tanaman bernilai negatif sehingga bisa dikatakan jika eh, kebutuhan KTK tinggi maka tinggi tinggi tanaman akan rendah. Ketika tinggi tanamannya itu tinggi, maka kebutuhan KTK yang diperlukan itu rendah. Begitu teman-teman. Jadi kebalikannya. Oke, kemudian kita balik ke sini lagi. Kita bikin grafik yang dari korelasi tadi. Kita pilih yang scatter atau dot. Kita pilih simple scatter.
pilih define. Nah, untuk y-aksisnya kita masukkan KTK. Sedangkan untuk x-aksisnya kita masukkan tinggi tanaman, kemudian kita klik OK. Maka akan menghasilkan nilai sebagai menghasilkan grafik sebagai berikut. Tapi kan ini belum eh, bisa dibaca ya teman-teman. Kita langsung klik 2 kali grafiknya, terus kita pilih yang ini, add fit. Nah, kita langsung dapat pesan seperti ini. Nah, jadi di sini ini eh, grafik ini turun teman-teman, sesuai sama nilai korelasi yang ada di tabel tadi. Jika semakin besar tinggi tanaman, semakin besar nilai tinggi tanaman ini, maka kebutuhan KTK akan semakin rendah. Nih, juga kebalikannya, jika KTK yang dibutuhkan nilainya tinggi, nih seperti ini, maka tinggi besarnya nilai tinggi tanaman juga akan semakin rendah. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu untuk pengolahan data atau analisis data dengan menggunakan software SPSS. Kemudian selanjutnya kita akan beralih dengan menggunakan software RStudio. Oke teman-teman, kita udah ada di tampilan awal RStudio. Langsung aja kita ke langkah pertama. Klik ini, kemudian RScript. Udah muncul untitled ini, kita pindah ke environment ini yang import database. Kita pilih yang from Excel. Kita kita cari dari yang di sini teman-teman. Eh, dari yang di download nih. Rancok fix ini kita open. Kita tunggu. Nah, ini kan seperti ini ya teman-teman ya. Ya, kita ubah dulu range-nya ini sesuai yang ada di Excel. A1 F37. Oke kan, kita enter. Udah, kalau udah ulangan, kita ganti ke karakter buat eh ini tadi. Mana tuh teman-teman? Ini numerik sama ini jadi numerik juga. Oke, kalau udah kita langsung import. Hmm. Nah, udah kayak gini. Di situ kita pindah ke eh, untitled ini teman-teman. Dan kita ketik library nih, kemudian ketik do bio nih, kita run. Dah, kemudian yang kedua kita ketik analisis ini, salah ini, kemudian kita ketik FRBD. Two fact ini karena kita menggunakan 2 faktorial. Terus ini kita masukin file import kita tadi, jadi launch fix tadi. Terus kita kasihin ini, kita 5:6 karena
lihat di sini teman-teman. Nah, ini KTK-nya ada di 5 dari 6 tabel. Udah, dan di koma, salah. Terus habis itu eh, lagi kita ketik, nih kita kasihin ini, nah ulangan. Koma lagi, kita ketik lagi, seperti tadi, kita kasihin lambang dolar ke dosis pupuk. Terus kita koma lagi, kita ke rancop lagi, terus ke dolar, terus ke kelator. Koma, satu, udah teman-teman, kita run. Dan nih, nah ke bawahnya seperti ini. Nah, kalau udah, kita print dulu. Print. Nah, print, analisis. Nih, kita habis itu run. Nah, jadinya tuh seperti ini teman-teman. Nih, nih. Nah, ini nih ada faktor A, faktor B, sama interaksi faktor A, faktor B. Yang faktor A ini eh, dosis pupuk tadi. Yang kedua faktor B ini adalah kelator. Jadi yang dilihat tuh dari PR ini. PR ini tuh eh, untuk melihat signifikannya teman-teman. Jadi faktor A ini, maaf teman-teman yang dipakai itu yang ini. Nah, ini PR-nya hasilnya 0,501 sama yang faktor B 0,475. Ini lebih dari 0,05 sehingga bisa dinyatakan bahwa kedua faktor ini tidak signifikan terhadap tidak berpengaruh nyata ya terhadap KTK. Sedangkan interaksi ini memiliki nilai 0,011. Nah, nilai segini ini berada pada range 0,01 sampai 0,05 yang berarti ke- eh, interaksi kedua faktor ini memiliki eh, pengaruh nyata terhadap KTK tanah. Oke, bisa kita lanjut untuk mengetahui korelasi antar parameter. Kita ketik eh, kolerasi. Kolerasi sama kayak yang analisis tadi teman-teman. Terus kor karena kita kan mau ngetes korelasinya ya, jadi uji korelasi, jadi kita pakai yang core test ini. Terus kita langkahnya kayak tadi, rancop, fix, terus pakainya kita KTK sama tinggi tanaman teman-teman. Terus kita lagi rancop, fix, ini sama tinggi tanaman. Nah, kalau udah kita run. Nah, udah kan, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita kayak yang analisis tadi, kita print kole print kole nah, print kolerasi kita run. Nah, kolerasinya ini eh, menghasilkan angka minus ya, teman-teman. Korelasi ini bisa dikatakan bahwa jika KTK memiliki nilai yang tinggi, maka besarnya nilai tinggi tanaman itu akan rendah. Begitu pula sebaliknya, jika tinggi tanaman memiliki nilai yang besar, maka KTK akan memiliki nilai yang rendah. Seperti itu, teman-teman.
Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengetahui regresi dari dua parameter tersebut dengan beberapa bantuan aplikasi yang tambahan dari RStudio ini seperti ggplot, ggpp, sama ggpp mix itu teman-teman. Jadi em, kita lanjutin dulu ya. Kita ketik library. Yang nomor 6 ini kita ketik ke library. Nah, terus kita masukkan GG. Nah, GG plot 2 ini dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah GG plot 2 ini dimasukkan, kita langsung run. Nah, kalau udah kita ketik lagi seperti atasnya. Terus kemudian kita masukkan GGPP ini. Kemudian kita pilih run. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 8 ini kita isi eh lagi yang terakhir ya. Library, nggak library, CC, PP, ini. Nah ya teman-teman. Nah, GG, PP, kita ini, kita ketik GC, PP, MISC. Kita run. Nah, untuk yang nomor 8 kita ulang karena tadi saya salah ketik ya teman-teman. Kita ulang. Aduh, hmm, um, um, yang menunjukkan library, terus GGPP, GG, GGPP, yang nomor 8 ini GGP. Nah, yang ini teman-teman, kita saran juga. Setelahnya lah yang nomor 9 kita eh, dan ini langsung aja kita ketik GG plot. Oh, ini GG plot. Terus rancop kita, rancop fix. Terus kemudian koma. Terus kita pilih yang nice ini. Nah, X-nya kita isi, kita X, terus rancop. Bentar teman-teman, sama dengan, belum pakai sama dengan ya tadi teman-teman. Salah, sama dengan, eh ini rancop fix, terus
pakainya tinggi tanaman. Nih, kemudian untuk yang Y, ya kita pakai nah, ini untuk yang ATK. Nah, kalau udah nanti ini kita copy. Nah, tadi kita setelah kita tambahkan tanda plus tadi, kita copy rumus-rumus seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik run. Nah, teman-teman setelah diklik run kan eh, terdapat grafik seperti ini. Grafik ini terlihat sesuai dengan nilai korelasi yang ditunjukkan. Ini grafiknya turun ya kan tadi nilai korelasinya negatif. Ini grafiknya turun begini. Jadi ini bisa dikatakan jika eh, nilai KTK dapat diduga dengan nilai tinggi tanaman dengan persamaan Y 136 min 1,11 X dengan koefisien R kuadrat sama dengan 0,06. Nah, ini semakin tinggi nilai KTK, maka nilai tinggi tanamannya akan semakin kecil. Sedangkan jika tinggi tanamannya ini nilainya besar, maka untuk KTK-nya akan bernilai rendah. Seperti itu, teman-teman. Jadi, mungkin itu saja. Em, Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengolahan data menggunakan software SPSS dan RStudio. Mungkin dari video ini ada kata atau kalimat yang salah atau cara yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.